Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, materi kita hari ini adalah tentang evaluasi prestasi belajar. Tujuan dari materi ini yaitu dapat memahami dan mengevaluasi kebiasaan belajar serta merencanakan pencapaian prestasi belajarnya sesuai dengan target yang ingin dicapainya. Evaluasi merupakan salah satu dari faktor pendukung bagi lancarnya sebuah pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Karena kesalahan dalam melakukan evaluasi yang dilakukan akhirnya tidak memiliki arti. Untuk itu, dalam sebuah sekolah perlu adanya seorang konselor yang bertujuan untuk mengevaluasi anak didik dari segi akademik, psikis, emosi, kepribadian, pengetahuan sosialnya. Oke, pengertiannya menurut Andas Besar Bahasa Indonesia ada dua pengertian stres. Yang pertama, gangguan atau kekacauan mental dan emosional. Yang kedua, tekanan. Secara teknis, psikologis, stres didefinisikan sebagai suatu respons penyesuaian seseorang terhadap situasi yang dipersepsinya menantang atau mengancam kesejahteraan orang bersangkutan. Jadi, stres merupakan suatu respon fisiologi ataupun perilaku terhadap stres, hal yang dipandang sebagai menyebabkan tekanan, gangguan keseimbangan homeostatis baik internal maupun eksternal. Dalam pengertian ini, bisa kita perjelas bahwa stres bersifat subjektif sesuai persepsi orang yang memandangnya. Dengan perkataan lain, apa yang mencekam bagi seseorang belum tentu dipersepsi mencekam bagi orang lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jabatan. Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan lainnya dan yang pelaksananya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebut di berbagai tempat atau tersebar di berbagai tempat. Oke, sedangkan karir, menurut Gibson, karir adalah rangkaian sikap dan perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berlanjutan. Faktor-faktor penyebab dan dampak positif stres. Oke, ada 3 unsur utama bagi stres, yaitu pertama, lingkungan. Lingkungan kehidupan memberi berbagai tuntutan penyelesaian diri. Kedua, fisiologis, perubahan kondisi tubuh. Yang ketiga, pikiran kita. Pikiran menginterpretasi dan menerjemahkan pengalihan, perubahan, dan penentuan kapan menekan tombol panik. Oke, gejala-gejala stres yang dialami remaja diantaranya kehilangan minat dan kegembiraan pada hampir semua aktivitas, dan hal ini hampir terjadi setiap hari. Yang kedua, berat badan mengalami penurunan padahal tidak sedang melakukan diet. Yang kedua, mengalami insomnia, kesulitan tidur, atau hipersomnia, sukar tidur, atau lebih banyak tidur hampir setiap hari. Yang keempat, mengalami penurunan minat dalam melakukan aktivitas yang terjadi hampir setiap hari dan kehilangan energi hampir setiap harinya. Oke.
merasa dirinya tidak berharga atau merasa bersalah yang berlebihan. Ketujuh, kehilangan kemampuan untuk berpikir dan berkonsentrasi. Selanjutnya, munculnya perasaan sedih hampir setiap hari. Terakhir, munculnya pikiran-pikiran tentang kematian, ide bunuh diri yang berulang tanpa rencana atau adanya usaha pencobaan bunuh diri. Dampak akibat stres. Dampak psikologis, secara umum orang yang mengalami stres mengalami sejumlah gangguan fisik. Kedua, dampak psikologis, yaitu keletihan emosi, terjadi depersonalisasi, pencapaian pribadi yang bersangkutan menurun, sehingga berakibat pula menurunnya rasa kompeten dan rasa sukses. Ketiga, dampak perilaku. Dari dampak perilaku yang telah dilakukannya. Cara menangani stres. Untuk mengalami stres, setidaknya ada 3 lapis. Lapisan pertama, primary prevention. Dengan cara merubah cara kita melakukan sesuatu, untuk keperluan ini kita perlu memilih skill yang relevan. Misalnya, skill mengatur waktu, skill menyalurkan, skill mendelegasikan, dan skill mengorganisasikan atau menata. Sedangkan lapisan kedua, yaitu strateginya kita menyiapkan diri menghadapi stres dengan cara exercise, diet, rekreasi, istirahat, dan yang lainnya. Ketiga, lapisan ketiga, yaitu strateginya kita mengalami dampak stres yang terlanjur ada. Kalau diperlukan meminta bantuan jaringan ataupun bantuan profesional. Cara mengatasi stres atau kecemasan ujian. Yang pertama, membiasakan diri dengan situasi ujian. Yang kedua, kendalikan emosi, pikiran, dan tindakan. Ketiga, persiapkan fisik. Selanjutnya, pelajari skill relaksasi yang amat menolong segera. Tarik napas dalam-dalam secara teratur. Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana yang bisa menolong kita menenangkan respon psikologik atau yang ditimbulkan oleh perasaan kita. Yang kedua, teknik relaksasi lainnya seperti progressive relaxation. Oke, yang ketiga, bermeditasi, berdoa, dan upaya spiritual lainnya. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita sudahi materi kita untuk semester ini. Semester berikutnya akan Ibu jelaskan materi yang lainnya. Tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi keramaian atau menjaga jarak. Oke, anak-anak Ibu, cukup sekian. Ibu berdoa semoga kalian tetap sehat dan dalam keadaan sehat selalu. Oke, anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.